Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah meminta pertolongan daripada Dia. Sekiranya Ia berkenan memberikan kita pertolongan untuk memahami apa yang menjadi isi hatinya dan mengirimkan Roh Kudus-Nya ke dalam diri kita, sehingga kita semakin hari semakin mampu melakukan kehendak-Nya dan memuliakan Dia. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika Engkau masih mempercayakan kami firman-Mu. Oleh karena itu kami tidak mau berjalan sendiri, karena jikalau kami berjalan sendiri pastilah kami akan mengecewakan Engkau. Oleh karena itu tolonglah kami, berikanlah kami pemahaman yang benar dan hati yang sungguh-sungguh untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gencar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Sebuah kata-kata yang begitu indah sekali, begitu puitis, bagaimana Yeremia menuliskan apa yang Tuhan katakan. Ia mengibaratkan perbatasan pantai itu sebagai batasan yang tidak bisa dilewati oleh air. Tetapi sangat unik ayat ini ketika kita membaca di ayat ke-23. Kita akan memahami dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh Yeremia saat kita membaca ayat yang ke-23. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Ketika Tuhan berkata, pantai itu adalah perbatasan, dan air laut tidak akan pernah bisa melampauinya. Pasir yang Tuhan adakan di sana adalah sebagai tanda bahwa sebesar apapun gelombang, maka air tidak akan pernah bisa melampaui batasan itu. Tetapi ternyata umat Tuhan tidak seperti air laut itu. Umat Tuhan hatinya jahat, dikatakan di ayat 23, sehingga mereka selalu memberontak dan dikatakan menyimpang dan menghilang. Air laut itu tidak pernah melampaui batasannya, tetapi justru manusia melampaui batasan yang Tuhan telah tentukan. Manusia senang melawan Allah. Tuhan sudah jelas-jelas memberikan peringatan. Tuhan jelas-jelas memberikan hukum. Tuhan jelas-jelas memberikan perintah untuk melakukan ini dan untuk menjauhi ini. Tetapi manusia suka untuk melanggar batasan itu. Sehingga Tuhan bertanya di ayat yang ke-22 tadi, masakan kamu tidak takut kepadaku? Sebenarnya ini adalah kata-kata kekecewaan daripada Tuhan. Aku sudah memberikan batasan yang baik, aku sudah memberikan peringatan yang jelas, dan aku juga sudah melakukan banyak hal kepadamu. Masa kamu tidak takut kepadaku? Masa kamu masih terus melampaui batas-batas yang terus aku tentukan? Air laut saja punya batasan, tetapi manusia juga punya batasan, tetapi tetap manusia melanggar batasan itu. Sehingga kita sekarang mengerti bahwa manusia ini hidupnya begitu ribet sekali. Manusia suka mencari apa yang di luar apa yang Tuhan telah tentukan. Air laut, sebesar apapun dia, tidak akan sanggup melewati batasan-batasan yang Tuhan telah tentukan selamanya. Sekalipun ia melintasi pantai itu, sekalipun air laut itu melewati gundukan pasir yang begitu tebal, tetapi kelak ia akan kembali ke laut dan berada di posisi semula. Tetapi manusia bukan demikian. Mereka sering melewati batas dan tidak tahu kemana mereka harus kembali. Manusia sering melewati apa yang Tuhan telah perintahkan dan kebingungan kemana mereka harus melangkah. Oleh karena itu kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Maka kita punya batasan. Kita memiliki aturan kepada siapa kita harus menyembah, kepada siapa kita harus menyerahkan hidup kita, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan. Kita semua jelas apa yang harus kita kerjakan jikalau kita memang orang-orang yang percaya, sehingga beradalah dalam batasan itu, sehingga kita tidak lari daripada jalan Tuhan, sehingga kita tidak kebingungan mau kemana, karena Tuhan telah memberikan kita banyak sekali kesempatan untuk menikmati begitu banyak kebaikan-Nya. Oleh karena itu, pandanglah kepada Tuhan dan pikirkanlah bahwa Tuhan itu cukup bagi kita. Tanpa kita melewati batasan yang Ia telah tentukan, kita akan dipuaskan oleh kasih-Nya. Tuhan itu sungguh baik. Ia menyediakan segala sesuatu cukup bagi kita. Maka cukupkanlah diri kita dengan batasan-batasan yang ada. Tuhan memberikan batasan itu supaya kita semakin sadar bahwa kita hanya bisa dipuaskan di dalam Tuhan. Karena ketika kita melewati batasan itu, suatu saat nanti kita akan kecewa. Kiranya bangsa Israel yang telah melawan Tuhan, yang telah menyimpang dari batasan itu, menjadi pelajaran bagi kita saat ini untuk kita tunduk kepada Tuhan dan melihat batasan apa yang Tuhan telah tentukan dalam hidup kita. Terpujilah Dia. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Bahkan saat Engkau menentukan batasan-batasan dalam hidup kami sering menyimpang. Oleh karena itu tolonglah kami untuk kami terus berada dalam kasih-Mu, tidak menyimpang dari perintah-Mu. Dalam nama Yesus.